Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Akhirnya Kang Mas, Marc Marquez bungkam para haters Misano, Cak. Para Italiano yang kemarin berpesta, tertawa, dan bersorak gembira karena Marc Marquez crash hari ini bungkam, Cak. Hari ini nggak bisa berkata apapun sebab Marc Marquez secara meyakinkan berhasil menumbangkan Marco Bezzecchi, pembalap Italia yang didaulat ingin mengalahkan Marc Marquez. Jadi teman-teman, Fear 46 Academy hari ini harus puas dengan posisi kedua, dan itu adalah sebuah tamparan bagi Fear 46 yang kita lihat kemarin memang bersorak gembira. Cak, hari ini adalah sebuah balapan yang menunjukkan betapa kuatnya Marco Bezzecchi di atas mesin Aprilia di sirkuit Misano. Kita memang harus akui betapa super fast-nya Marco Bezzecchi dan betapa alotnya Marco yang terus menekan Marquez hingga the end of the lap. Bahkan pada saat finish dan juga di sekitar pedok, sampai Marquez mengatakan bahwa kamu betul-betul luar biasa, kamu sangat gigih, dan kamu tidak memberiku nafas sama sekali. Itu kata Marquez. Teman-teman, hari ini adalah sebuah gambaran kepada kita pula bahwa dengan kondisi ban medium belakang ternyata Marquez tetap lebih unggul dibandingkan dengan Bezzecchi. Walaupun sebenarnya, Cak, keduanya cucu-cucuan Kang Mas ya, IWB juga tegang banget sebab teman-teman setiap jengkal dari tikungan lah itu adalah resiko. Sebab hari ini pembalap keduanya, Marco dan juga Marquez mengatakan bahwa I give all. Aku berikan semuanya, I give 100 more untuk nge-push motornya. Dan memang hari ini teman-teman, Ducati sebenarnya bukanlah yang terbaik. Ducati struggling, Ducati tidak sempurna, itu dikatakan Marquez. I feel not 100% pada motornya. Bisa terlihat bagaimana Alex Marquez yang kedodoran di belakang. Setelah cukup lama mengikuti keduanya, akhirnya Alex Marquez harus mengakui bagaimana kecepatan kedua pembalap Marc dan juga Bezzecchi. Dan akhirnya secara meyakinkan finish ketiga dengan gap mencapai 7,7 detik. Ini adalah gap yang cukup lebar Kang Mas ya. Dengan kondisi menggunakan ban medium, ternyata kita melihat bahwa Marquez menepati janjinya. Marquez memang kemarin, kalau kita lihat ya Cak ya, berdasarkan video tadi, Marquez ini kelihatan sekali memendam rasa kesal, ya, memendam rasa kecewa. Bagaimana pada saat crash, dan teman-teman bahkan banyak sekali viral ya. Kalau kita lihat sosial media, sekelas Valentino Rossi juga tertawa. Itu menjadi pembahasan di media. Sorak-sorak bergembiranya Marquez yang crash. Nah, teman-teman ternyata seperti yang dikatakan oleh komentator hari ini, Marc Marquez juara, ini adalah kemenangan ke-6 di Misano. Jadi rekod Marc Marquez menjadi bertambah. Jadi kalau dibandingkan dengan pembalap Italia sendiri sekalipun, Marquez King of the King Misano. Dan teman-teman, dengan kemenangan hari ini, maka Marquez berpotensi juara dunia di Motegi nanti, Cak. Hanya dengan unggul 3 angka dari Alex Marquez, maka Marc Marquez akan meraih juara dunia di kelas Premier dengan 7 kali. Ini setara dengan Valentino Rossi. Dan juga teman-teman, Marquez menorehkan masuk histori MotoGP yang mengoleksi angka tertinggi dalam sejarah MotoGP. Itulah Marc Marquez, Cak. Jadi teman-teman, untuk memberikan gambaran kesemuanya semuanya seperti apa hari ini, perkenankan IWB memberikan gambaran kesampaian. Seperti apa sih detailnya dan apakah betul Marquez hari ini adalah the fastest rider atau mungkin Marco Bezzecchi? Kita intip saja detailnya di sini, Cak. Inilah hasil race hari ini, barusan saja Misano. Bagaimana Marc Marquez akhirnya dengan secara meyakinkan berhasil menyingkirkan Marco Bezzecchi, mengalahkan Italiano, dan ini adalah sebuah balas dendam tidak langsung yang tentu saja menampar para haters kemarin, Cak. Bagaimana para fans Valentino Rossi, kita lihat memang betul-betul happy ketika Marquez crash. Nah, teman-teman, hari ini dipastikan kondisi di Misano dilaporkan groundnya adalah 29 derajat Celcius dengan kelembapan cukup tinggi, 58%, dan kondisi cuacanya adalah partly cloudy, ada beberapa bagian berawan, tapi kondisi tracknya dry. Teman-teman, Marquez mengalahkan Marco Bezzecchi yang luar biasa. Viewers katakan Marquez dan Marco di liga yang berbeda. Keduanya berhasil menorehkan lap time berkali-kali, best lap, bahkan fastest lap is ridernya ini pada the end of the lap. Jadi pada lap-lap terakhir mereka berhasil mengoleksi atau menorehkan waktu 1 menit 31,3 detik. Dan berkali-kali keduanya bergantian menekuk rekod yang sudah tertorehkan. Ini adalah sebuah fakta di mana Marco luar biasa, Marquez juga luar biasa, dan Marquez mengakui dia mengerahkan semuanya untuk mencoba menahan Marco Bezzecchi, dan Bezzecchi pun
Demikian, sayang Bezzecchi melakukan kesalahan karena memang di-pressure oleh Marquez. Dan memang Cak, konfirmasi Mark strateginya adalah menekan Marco Bezzecchi supaya menghilangkan konsentrasi dan ternyata berhasil Cak. Dengan kemenangan hari ini Marquez juara 1 mengoleksi 25 poin. Dan kedua Marco Bezzecchi yang menorehkan 20 poin dengan gap 0,568 detik. Jadi memang setengah detik. Dan Alex Marquez ketiga harus puas dengan 16 poin dengan gap 7,7 detik. Kemudian keempat 5 adalah Morbidelli dan juga Fabio Di Giannantonio. Jadi memang teman-teman kalau kita lihat 2 dan 4 adalah murid Valentino Rossi, Fear 46 Academy. Dan ini adalah kebanggaan tentu saja bagi Fear 46 yang seharusnya memang cita-cita atau target mereka hari ini adalah juara di Misano. Tapi terganjal oleh Marquez. Nah, keenam adalah Formula De Guer dan Luca Marini, surprise sekali Cak. Ya memang kalau kita lihat secara performa, Luca terpaut 17,9 detik dibandingkan dengan Mark. Ini adalah gap yang sangat jauh dan juga dibantu dari para pembalap yang banyak crash. Tapi tetap kita berikan apresiasi Cak. Luca Marini konsisten di angka atau finish di 10 besar. Itu adalah bukti bagaimana progres yang dilakukan oleh Honda. Bahkan Honda mengalahkan Fabio Quartararo Cak. Di mana Fabio kali ini harus di take over oleh Luca Marini. Dan Fabio harus puas di posisi 8 dengan gap 20,9 detik dibandingkan dengan Mark. Ini cukup jauh Cak. Dan 9 adalah Miguel Oliveira. Kemudian 10 Brad Binder, 11 Fernandez, 12 Jack Miller, 13 Martin dan 14 Fernandez teman-teman. Lalu ke 15 Chantra dan Zarco ke 16 Cak. Dan yang menjadi perhatian IWB, teman-teman harus tahu di sini adalah Augusto Fernandez. Augusto yang menggunakan mesin V4 Yamaha untuk pertama kalinya ternyata berhasil mengoleksi 2 poin. Ini adalah raihan yang perlu kita apresiasi walaupun secara gap memang sangat jauh, yakni 61,5 detik dibandingkan dengan Marc Marquez. Ya, tapi tetap karena mengoleksi angka gara-gara banyak pembalap yang crash, khususnya para pasukan KTM di sini Cak, maka kita harus berikan apresiasi pula dengan koleksi poin yang ada 2 angka Cak ya. Dan teman-teman, hari ini kita disodori bagaimana sufferingnya Pecco Bagnaia. Bagaimana Pecco yang kesulitan dan Pecco juga bergabung dalam pembalap yang glosor Kang Mas. Enea Bastianini, Alex Rins, Pecco, Acosta Viñales dan Ogura. Ini adalah sebuah kondisi yang tidak bisa kita pikirkan lah. Kita nggak pernah menyangka Pecco separah ini. Pecco juga betul-betul seperti frustasi. Nanti kita akan bahas teman-teman semuanya. Oke, jadi ini saya update IWB untuk para pembalap yang hari ini finish. Dan teman-teman sekarang kita intip apakah memang pantas Marc Marquez juara. Mengingat untuk fastest lap each rider-nya, Marc Marquez kemarin dengan ban soft belakang ternyata ditekuk oleh Marco Bezzecchi. Hari ini apakah Marco Bezzecchi pula yang menjadi pembalap terkencang dari lap time attacking race-nya? Kita lihat di sini Cak. Nah ini dia Kang Mas, sebuah data, sebuah bukti yang tidak bisa kita tampik bahwa ternyata Marc Marquez King of the King Cak. Jadi teman-teman kemarin dengan ban soft kalah dari Marco Bezzecchi. Tapi hari ini bisa kita lihat dari data bahwa fastest lap each rider-nya number 1 atau King of the King adalah Marc Marquez dengan 1 menit 31.290 detik. Ini mengalahkan Marco Bezzecchi yang awalnya sangat kencang. Marco harus puas di posisi kedua untuk fastest lap each rider-nya dengan 1 menit 31,311 rankingnya Cak. Dan ketiga adalah Alex Marquez, kemudian 4 Fabio Di Giannantonio dan 5 Morbidelli. Ini adalah bukti bagaimana Marc Marquez memang hari ini adalah King of the King. Jadi nggak heran ya kecepatannya dengan konsistensinya, dengan tekanannya berhasil membuat Marco Bezzecchi bertekuk lutut Cak. Tapi kita juga berikan apresiasi kepada Marco yang super fast, luar biasa. IWB katakan dengan motor Aprilia-nya mampu geber dengan sangat kencang. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Martin hari ini hanya bisa mampu di posisi 13 Cak. Tapi ternyata Marco Bezzecchi bisa menempel Marc Marquez dengan sangat ketat sekali ya. Dan teman-teman, Augusto Fernandez ternyata yang menggunakan Yamaha V4 nongkrong di posisi 21, hanya unggul dari Shomikia Chantra dengan 1 menit 32.751 detik. Cukup bagus Kang Mas, walaupun tentu ini adalah first prototype, pasti akan terus diimprove dan pastinya seharusnya akan semakin kencang ya. Oke, sekarang kita lihat untuk top speed-nya Cak. Teman-teman, ternyata kalau kita lihat di sini, wow, Marco Bezzecchi memang banter Kang Mas, menjadi pembalap terkencang soal top speed.
di mana motor Aprilia-nya tembus di angka 305,9 ya kilometer per jam. Ini gila Mas, banter banget. Sementara kedua Luca Marini dengan Hondanya, kita juga nggak menyangka ternyata Honda RCV sangat kencang top speednya Cak. Dan Fabio Di Giannantonio, pasti ada pertanyaan, kok dengan top speed segitu Kang Mas, Cak IWB, Luca Marini masih kesulitan Cak? Jadi kalau balap MotoGP tidak hanya ngomongin top speed, tapi bagaimana paket balancing, kemampuan dari corneringnya, brakingnya, dan teman-teman kata Luca Marini saat ini kelemahan Honda masih pada brakingnya, di mana mereka nggak bisa lead brake seperti Ducati. Makanya jika kita lihat secara lap time-nya pun kalah, tapi top speed-nya bisa kita katakan luar biasa dengan posisi kedua di belakang Aprilia. Dan ketika Fabio Di Giannantonio, dan yang paling surprise bagi WB adalah ternyata Cak, hari ini Cak, Marc Marquez sangat jauh dibandingkan dengan Marco Bezzecchi untuk top speednya, hanya 302,5 km per jam, di saat Marco Bezzecchi 305,9, tanda bahwa Marquez memang sangat kencang di tikungan, walaupun top speednya masih kalah dibandingkan dengan Marco Bezzecchi. Jadi teman-teman, ini dia Cak, untuk informasi buat semuanya, kali ini Yamaha paling buncit untuk top speednya. Untuk mesin V4-nya, itu adalah gambaran kesamaan semuanya event best maximum speed yang bisa kita share ke sampean. Sekarang terakhir adalah World Championship, Cak. Nah, dengan segala yang sudah disodorkan ke kita semuanya dengan kemampuan Marquez dan juga dengan kekuatan Marquez dominasinya di Misano, bisa kita pastikan Marquez kembali melebarkan gap dari Alex Marquez lewat 512 poin. Ternyata, Cak, 512 poin ini masuk histori MotoGP, pembalap MotoGP tertinggi soal poin. Jadi itu adalah sebuah fakta yang bisa kita apresiasi. Marquez kembali menorehkan tinta emas MotoGP dengan rekor 512 poin walaupun gabungan dengan sprint ya teman-teman semuanya. Tapi tetap Marquez adalah pembalap yang menorehkan poin tertinggi dalam sejarah MotoGP modern. Mengalahkan Jorge Martin, mengalahkan Pecco Bagnaia. Jadi dia memang tak terkalahkan hingga saat ini. Dan Alex Marquez akhirnya bisa kita katakan Alex harus menerima jika nantinya di Motegi posisi runner up ya pastinya. Sebab kita lihat di sini teman-teman, 182 poin ini artinya Marquez hanya tinggal butuh 3 angka Cak untuk mengunci juara dunia di Motegi nanti di Jepang. Jadi dia hanya butuh 3 angka, maka title juara dunia 2025 akan disabet Marquez. Dan ketika Pecco Bagnaia Cak, dan Pecco teman-teman saat ini terancam dengan Bezzecchi. Jika Pecco seperti ini terus, maka Marco Bezzecchi berpotensi naik untuk di posisi ketiga. Dengan gap, lihat nih, gapnya cukup tipis ya teman-teman. Ingat, dengan kondisi Pecco yang suffering sekali, Marco sangat terbuka untuk menyalip Pecco Bagnaia. Kelima Acosta Cak, dan keenam Morbidelli, 7 Di Giannantonio, dan 8 Aldeguer, Quartararo 9, Zarco 10, Binder 11, dan teman-teman, kita lihat di sini ya, paling buncit Somikia Chantra teman-teman. Dan kalau kita lihat konstruktor udah kita nggak usah bahas, Ducati Lenovo juga tetap menjadi the leader. Dan makanya kalau kita lihat dari sini sudah dikunci ya, kita skip aja. Dan itulah Cak gambaran bagaimana kekuatan Marquez yang semakin tak terkejar, semakin menggila. Dan itu adalah konfirmasi title juara dunia 2025 sudah di depan mata Cak. Kira-kira demikian Kang Mas. Nah, Cak, jadi itu gambaran sekilas buat semuanya mengenai hari ini Misano yang dikuasai Marc Marquez. Teman-teman, tidak mudah kemenangan Marquez hari ini sebenarnya. Sebab jika saja Marquez tidak mampu memanage banyak dengan baik, maka sangat terbuka Bezzecchi akan menyalip. Sama tahu sendiri bagaimana Marco yang luar biasa menempel ketat, dan akhirnya tetap ya kita lihat memang Marquez seperti saving tire-nya dan berusaha untuk menyimpan pada saat the end of the lap, dan itu berhasil. Walaupun kalau kita lihat seandainya nempel sekalipun sangat sulit bagi Marco untuk menyalip Marquez sebab secara pace keduanya sangat similar atau identik. Makanya teman-teman, yang terpenting adalah manajemen ban, dan ternyata hari ini Marco Bezzecchi menunjukkan bahwa dia luar biasa di atas mesin Aprilia. Manajemen tire-nya sangat rapi, sangat bagus, dan juga Marquez menunjukkan dia adalah pembalap yang tak terkalahkan bahkan pada kondisi sulit sekalipun. Nah, teman-teman, konfirmasi dari Marquez hari ini, dia mengatakan bahwa pressure-nya sangat kuat. Nah, walaupun Ducati nggak mengatakan apapun, tapi pressure-nya di Misano sangat kuat. Dia merasa bahwa ini adalah teritori Ducati, makanya dia bertekad kuat untuk menang di Misano. Dan ternyata, Cak, itu adalah sebuah target Marquez yang terkabul. Jadi hari ini Ducati luar biasa happy. Ducati menyatakan bahwa mereka sangat-sangat gembira dengan kemenangan Marquez. Dan kita lihat Terdosi yang jingkrak-jingkrak, Cak.
Jadi teman-teman, Marquez memang nggak mengatakan, Marquez nggak menyinggung apapun hari ini tentang fans Valentino Rossi. Dan kita lihat bagaimana penontonnya memang agak anyep Cak dengan kemenangan Marquez. Seandainya yang menang Marco Bezzecchi, ya Bezzecchi pasti IWB sangat yakin bakal rame banget ya firefox yang dilempar oleh para penonton kayak biasanya ketika Valentino Rossi menang. Untuk Marco Cak, dikatakan oleh Bezzecchi bahwa hari ini dia ingin memberikan tontonan yang sangat baik, sangat bagus buat para Italiano. Dia berusaha memberikan yang terbaik demi kemenangan, akan tetapi itu adalah maksimum yang bisa diberikan oleh Marco. Marco mengatakan, I give all, over than 100% aku berikan semuanya untuk juara di Misano. Tapi dia juga happy, sebab walaupun juara 2, dia bertarung melawan pembalap yang tak terkalahkan di musim ini, yakni Marc Marquez. Jadi dia berikan semuanya buat para fans di Misano, Italia. Dia berikan buat tim yang sudah bekerja keras. Itu adalah maksimum yang bisa diberikan oleh Bezzecchi. Dan Alex, teman-teman, udahlah, memang Alex hari ini maksimumnya demikian. Alex mengatakan bahwa ini sudah on limit. Jadi setiap jengkal dari motor sudah tidak bisa lagi di-push. Mengingat semuanya pada kondisi yang berisiko jika di-push terlalu over. Akan sangat gampang crash. Apalagi hari ini banyak sekali yang crash. Termasuk juga Pecco Bagnaia yang hari ini betul-betul suffering, betul-betul mengejutkan. Kita nggak menyangka Misano yang biasanya dia kencang. Tapi hari ini betul-betul tanpa taring, Kang Mas. Ini danger ya Cak ya. Aduh. Jadi sih berharap sih akan bangkit ya Pecco, sebab kita merasa tanpa ada Pecco ada yang kurang Cak. Terlalu dominan Marquez juga nggak bagus. Apalagi Marquez mengatakan bahwa saat ini 2025 adalah Marquez Family Territory. Ya, itu yang bisa kita tangkap dari omongan Marquez pada saat IWB membuat video yang pertama. Mengingat dia agak kesel juga sih. Kemarin dia crash dan justru disorak-sorakin oleh para fans di Italia. Termasuk juga Rossi yang kayak, ya kelihatan banget sih Rossi mencibir lah Kang Mas, bahasa kasarnya. Ya teman-teman, jadi itu Cak, sekilas informasi buat semuanya tentang sedikit review. Hari ini race Misano Italia 2025 yang ternyata dikuasai oleh Marc Marquez. Marquez berhasil bungkam para haters. Marquez berhasil menyingkirkan Bezzecchi. Marquez membuktikan bahwa dia unbeatable. Sunday Race membuktikan bahwa Marquez memang pembalap yang pantas juara dunia tahun ini. Oke? Itu aja Cak, update benar semuanya. Kita akan gabung lagi nantinya, kita bahas nantinya pada next video ya. Dan sampai ikuti terus IWB, karena IWB nanti akan berangkat ke Motegi. Semoga saja IWB menjadi bagian selebrasi Marc Marquez. Mengingat kemungkinan besar Marquez akan juara dunia di Motegi, di mana dia hanya butuh unggul 3 poin dari Alex Marquez, dia sudah juara. Dan tentu saja title juara dunia dengan angka segitu ya, aduh cincang mas buat Marquez ya. Oke, itu Cak, update IWB buat semuanya. Sekali lagi, congratulations buat Marquez yang sudah menguasai Misano dan berhasil membungkam haters. Memang ada baiknya sih rasa benci, rasa kesel itu dibuang sih Cak. Itu adalah racun teman-teman semuanya. Seperti IWB dulu nggak suka banget sama Marquez, benar-benar kesel ya dengan Marquez. Tapi sekarang kita open bahwa Marc memang sosok yang istimewa. Baik dari attitude-nya yang humble, baik dari skill-nya yang extraordinary, baik juga dari cara dia membuat suasana ataupun ya tontonan menjadi mendebarkan Cak. Mengingat dia tidak selalu di depan, akan tetapi di belakang dan kemudian nge-push memberikan pressure kepada lawan hingga terbukti hari ini Marco Bezzecchi secara mental agak terganggu, dia melakukan kesalahan dan itu adalah kemenangan Marc Marquez. Oke Cak, jadi itu update yang beneran buat semuanya. Semoga mencerahkan sampean dan tunggu update IWB nanti di Jepang ya. Jadi sampean komen di bawah sekarang, kira-kira sampai puas nggak dengan kemenangan Marquez di Misano ya? Sampai komen di bawah. Dan seperti biasa kalau sampai suka video ini, sampai like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas. Sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandes.